lanjut. Boleh terserah. Wadi sebelahnya. Salah, cok. Oh, ini taruhannya. Taruh di meja, Bu. Buku cetak kumpul lagi. Tapi ada kan? Coba dari tindakan kamu itu marah-marah, maki-maki yoga, sampai menendang meja. Menurut Wisma, tindakan kamu itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak, Bu. Nah, tidak. Berarti keyakinan kelas mana yang sudah Wisma langgar? Saling menghormati antar teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah dari kelas 11 IPS 1 hari ini telah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas oleh guru mapel sosiologi Ibu Rizka Fadila yang memiliki manfaat atas kesepakatan tersebut antara lain menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif ketika pelajaran sosiologi yang kami yakini kami mampu menerapkannya, khususnya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustiana Pratiwi. Saya adalah Walia. Kami dari 11 IPS 2 telah membuat kesepakatan kelas Seperti kebaikan, kenyamanan, ketertiban, aman dan damai. Insya Allah saya yakin bisa menerapkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Amelia. Saya Nagita Lauhin Malau. Kami dari kelas 11 IPS 2. Hari ini Kami membuat kesepakatan bersama Ibu Rizka. nyaman di Kelas, tertib, sopan santun, saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Faris dari kelas 11 IPS 3 dan hari ini ada kesepakatan yang harus kami jaga seperti membuang sampah pada tempatnya, saling menjaga satu sama lain, saling menghormati, disiplin dan masuk kelas maupun datang ke sekolah tepat waktu agar lokal menjadi damai dan tentram. Sekian dari saya Muhammad Al-Faris dari kelas 11 IPS 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas rutin kita. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rete, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rete,
Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf dan seluruh karyawan SMA Negeri 1 Rote yang berkesempatan hadir pada hari ini. Baiklah, untuk acara pertama, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Putri Arum Lestari SPD. Kepada Bapak dan Ibu kami mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan acara kedua. Pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rote kepada Bapak Amsar SPD MM dengan hormat dipersilakan. Terima kasih Bu Eda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru yang sempat datang pagi hari ini atau di siang ini. Sebagian masih makan dan isoma sambil menunggu, kita langsung saja acaranya Bu. Kemudian Ibu tata usaha yang sama-sama berbahagia. Pertama, yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita dalam mendidik anak didik kita. Dan di akhir waktu ini jam 2 kita mengisi kegiatan kita, yaitu dari guru penggerak kita Ibu Rizka Fadila, tentang diseminasi budaya-budaya positif yang kita kembangkan di sekolah kita ini. Ada 3 nanti menyusul, Pak Oji dan teman-teman, Pak Rudi, siapa lagi? Bu Fitri. Begini nanti keadaan kita. Insya Allah semua yang jadi guru penggerak, utamanya yang muda-muda 50 ke bawah, kita masuk sekolah penggerak. Insya Allah saya akan berusaha mencari dan mempelajari tentang sekolah-sekolah penggerak tersebut, karena manfaatnya besar sekali untuk sekolah penggerak. Hampir samalah dengan guru penggerak, itu bermanfaat bagi guru itu tersebut dan siswa dan sekolah
kita. Demikian dari kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rete yang telah memberikan arahan untuk kemajuan kita bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya penyajian materi program Guru Penggerak Angkatan 8 dengan tema Diseminasi Penerapan Budaya Positif oleh Ibu Rizka Fadila SPD. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Pertama-tama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena atas dukungannya sehingga saya bisa melaksanakan tugas saya pada hari ini, dan kepada rekan-rekan saya, Bapak Ibu Majelis Guru serta staf tenaga usaha karena telah meluangkan waktunya di siang hari ini. Walaupun capek habis mengajar, Bapak Ibu masih meluangkan waktunya di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin ke depan ya, Bapak Ibu ya. Baik, sebelumnya di sini saya mohon maaf terlebih dahulu bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk mengajarkan, tapi di sini memang tugasnya yaitu untuk membagi pengetahuan apa yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti program Guru Penggerak ini. Yang mana di sini kebetulan ini adalah modul 1.4 itu tentang budaya positif, disiplin positif, dan tentang posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi selama saya belajar modul ini, saya merasa bahwa saya belum sampai ke tahap itu, tapi saya masih dalam proses belajar. Jadi mohon maaf sebelumnya Mbak, kalau nanti saya menyampaikan materi, saya sendiri pun sebenarnya belum sampai ke tahap itu karena kita masih sama belajar. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan kali ini Bapak Ibu yaitu diharapkan setelah kegiatan ini itu kita semua dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya agar dapat mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun materi yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma baru. Seperti yang kita ketahui bahwa paradigma itu adalah bagaimana cara kita memandang, cara kita berpikir. Jadi di sini perubahan paradigma baru dalam proses pembelajaran itu sangat diperlukan, sehingga kita ketika dalam kelas itu merubah paradigma kita, bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang mengutamakan kepentingan murid. Jadi ini akan sangat membantu kita dalam menentukan asesmen yang akan kita lakukan sesuai dengan kebutuhan murid. Yang tujuan akhirnya nanti itu agar terbentuklah anak didik kita yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu terbagi berapa komponen, Bapak Ibu? Ada yang ingat? 6 dimensi. 6 dimensi, iya. Yang mana itu pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dari ke-6 komponen pelajar Pancasila ini, apakah menurut kita semua, apakah kita sudah melaksanakan dari komponen ini Bapak Ibu? Sudah? Sudah. Tanpa kita sadari, sebelum adanya profil pelajar Pancasila, itu kita sebenarnya sudah melaksanakan dari 6 komponen ini. Bisa saja kita lihat beberapa hari ini, yang mana kita yang wali kelas melakukan gotong royong. Itu adalah salah satu nilai dari pelajar profil Pancasila. Kreatif itu bisa kita lihat bagaimana anak-anak itu untuk mengkreasikan bagaimana mereka akan menghias kelasnya. Itu adalah komponen profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada yang namanya nilai kebajikan universal. Pada dasarnya nilai kebajikan universal itu merupakan sifat-sifat positif yang dimiliki manusia yang tujuannya ingin mencapai setiap individu. Nilai tersebut itu bersifat universal, artinya itu adalah menyeluruh.
Menyeluruh berarti dia tidak memandang suku bangsa, tidak memandang agama, tidak memandang latar belakang. Dan di sini saya lihat bahwa sekolah kita itu sangat multikultural, yang mana di sini kita terdiri dari banyak suku, banyak adat juga. Nah, disinilah kita bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Kita menjadikan keberagaman kita ini menjadi kekuatan aset untuk kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah kebijakan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai inilah yang nantinya akan menjadi payung besar dari sikap dan perilaku kita. Jadi nilai kebajikan universal ini, Bapak Ibu, itu tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Kita sebagai guru, bagaimana kita menjadi tuntunan, menjadi contoh bagi anak didik kita. Nah, di sini ada seorang ahli psikolog, yaitu Diane Glasson. Dalam bukunya Restriction School Discipline, dia menyatakan ada 3 motivasi manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang yang biasanya melakukan sesuatu dengan motivasi ini, itu akan mempertanyakan dalam dirinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang yang menggunakan, yang berasal dari motivasi ini, dia akan mempertanyakan, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukan tindakan ini. Berarti dia mengharapkan imbalan atau penghargaan dari apa yang dia lakukan. Dan motivasi yang ketiga, yaitu ini adalah motivasi tertinggi dari 3 motivasi, yaitu untuk menjadi orang yang bagaimana mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang menganut motivasi ini, mereka akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya apabila saya telah melakukannya. Nah, dari 3 motivasi ini, mari kita merefleksikan diri kita. Bagi Bapak Ibu guru sendiri, ketika misalnya kita datang tepat waktu, kita masuk ke dalam kelas mengajar, menurut Bapak Ibu semuanya, motivasi apa yang melandaskan kita untuk melakukan hal tersebut? Dari ketiga motivasi ini, ada yang mau berbagi, Bapak Ibu? Apakah itu kita masuk kelas untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Mana tahu nanti takut kena marah atau gimana? Ada Bapak Ibu yang seperti itu? Tidak. Bisa jadi. Kalau begitu mungkin pada dasarnya. Ayo, satu orang yang menceritakan Bapak Ibu, karena mana tahu kita merefleksikan Bapak Ibu di sini, kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Saya tidak bermaksud apa-apa di sini, tapi kita sama-sama merefleksikan diri. Karena mau nomor 3 tadi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakinkan. Berarti mereka melakukan itu sesuai dengan prinsip mereka, dengan keyakinan mereka. Jadi kalau misalnya dari ketiga motivasi ini, kira-kira di sekolah kita banyaknya motivasi yang seperti apa? Nomor 1 kah? Nomor 2 kah? Atau nomor 3? 3. Nomor 3. Nomor 1 itu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ke nomor 2 itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Gimana? Nomor kedua kata Pak Ijaji. Kenapa Pak Ijaji? Dapat imbalan gaji ya Pak ya. Ada yang lain? Apakah sepakat kalau misalnya kita di sekolah kita lebih kebanyakan adalah motivasi nomor 2? Nomor 3 lah. Nomor 3. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya motivasi dalam diri guru kita yang di SMA adalah untuk menjadi orang yang ingin mereka hargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Semoga motivasi ini yang bisa kita tanamkan untuk kedepannya agar menjadi guru menciptakan sekolah yang lebih baik lagi, sehingga anak didik kita itu bisa mencapai profil pelajar Pancasila.
Nah, itu adalah dari guru. Nah, sekarang coba Bapak Ibu kita tengok anak-anak didik kita. Dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu semuanya, kira-kira yang dilakukan anak didik kita sekarang ini, motivasi apa yang kebanyakan melandaskan perilaku mereka? Takut dihukum. Takut dihukum. Menghindari ketidaknyamanan. Menghindari ketidaknyamanan. Gimana Bu Karma, bisa ceritakan Bu Karma gimana pengalamannya dalam menghadapi motivasi anak dalam proses pembelajaran? Kalau bercerita sedikit tentang motivasi anak, walaupun mungkin harapan kita tetap di Mau 3 bahwa mereka dengan menyadari dan mencintai dirinya, tapi sampai saat ini kalau kita bilang pada mayoritasnya, mungkin tidak semuanya, masih ada juga yang seperti harapan kita, tapi pada mayoritasnya kalau kita katakan ya nomor 1 menjadi tolak ukur yang paling terjadi. Karena kalau kita tanya, masuk anak, ya Bu, kami masuk, takut juga kami Bu nanti kena marah. Nah, perasaan mereka kan itu, Bu, kalau saya tidak kerjakan ini memang kenapa? Berarti kan lebih bagaimana mereka menghindari hukuman dan sekaligus merasa ya saya nyaman di sinilah daripada diusir, daripada kena marah, daripada begitu. Itu bahasa sederhana mereka. Sehingga saya mengambil kesimpulan untuk taraf sekarang sepertinya motivasi mereka pada kebanyakan masih di taraf menghindari ketidaknyamanan, atau motivasi mereka hanya sekedar menghindari hukuman. Mungkin walaupun ada di antara mereka yang sudah sampai ke taraf memang mereka sudah berusaha mencintai diri mereka, berusaha menunjukkan yang terbaik pada diri mereka. Terima kasih. Terima kasih Bu Karma. Apakah ada guru-guru lain yang ingin menceritakan atau ada nih pengalaman dari Bapak Ibu anak didiknya itu melakukan sesuatu itu karena imbalan atau karena penghargaan? Ada? Atau misalnya apa dari pengalaman saya sendiri? Ketika misalnya saya goro-goro misalnya, ketika kemarin melakukan goro, Bu, saya goro Bu, kemarin saya ikut lagi Bu, sekarang saya ikut lagi Bu. Nah, kira-kira dari kisah itu, dari cerita itu, motivasi apa yang melandaskan anak tersebut untuk melakukan kegiatan itu Bapak Ibu? Imbalan, ya, karena adanya imbalan. Atau anak-anak didik kita sekarang yang mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal yang serupa. Ketika disuruh misalnya merangkum apa yang telah dilakukan, yang diajarkan oleh guru. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan bahwa anak, Bu, nanti diponten nggak Bu? Iya. Kebanyakan anak-anak kalau misalnya nggak diponten, itu nggak mau mengerjakan. Nah, dari sana itu juga termasuk dalam bahwa anak ini melakukan sesuatu itu karena penghargaan atau karena imbalan. Jadi belum terbentuk dalam diri anak didik kita untuk keinginan dari diri dia sendiri untuk melakukan kegiatan itu. Nah, itu harapan kita, semoga anak didik kita itu bisa menanamkan motivasi tertinggi, yaitu nomor 3. Walaupun tidak semuanya anak kita kayak itu, masih ada anak kita yang juga dari motivasi nomor 3. Nah, adapun tujuan dari disiplin positif ini yaitu untuk menanamkan motivasi yang ketiga tadi, poin yang ketiga tadi, sehingga anak didik kita itu menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan, sehingga mereka dapat menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika anak didik kita sudah memiliki motivasi itu, mereka akan memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi intrinsik ini sendiri berarti motivasi yang sudah berasal dari dalam diri mereka sendiri. Nah, sekarang saya ada beberapa pertanyaan. Menurut Bapak Ibu semuanya, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ayo, gimana? Apakah hukuman yang kita berikan itu dapat mendisiplinkan anak? Kisahnya bisa kita contohkan ketika misalnya di piket. Ketika misalnya anak terlambat, kita beri hukuman. Apakah tindakan kita itu bisa mendisiplinkan anak? Tidak? Bisa? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Bu Darmi, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, karena saya sering piket di situ, sebagian anak memang bisa dia disiplin dengan adanya hukuman, tetapi sebagian anak lagi tidak jerah gitu, tetap dia terlambat.
Jadi tergantung kepada siswanya lah, individunya lah. Nah itu saja menurut saya. Jadi sebagian bisa, sebagian tidak. Disiplin ini. Terima kasih Bu Darmiati. Berarti dari pendapat Ibu bahwa sebenarnya untuk menggunakan hukuman untuk menciptakan disiplin itu tergantung pada individunya. Ada anak yang ketika kita berikan hukuman itu mereka menimbulkan efek jera dalam dirinya. Tapi ada juga anak yang dihukum berkali-kali tetap semakin menjadi-jadi. Oke. Yang pertanyaan nomor 2, apakah pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin peserta didik? Sama mungkin. Gimana Bu Elda, bisa ceritakan Bu El? Baik, terima kasih. Karena poin pertama dengan kedua itu masih tentang hukuman, saya rasa hasilnya pun mungkin sama. Ya, ada anak yang memang ya bisa berubah dengan hukuman yang kita berikan, ada yang acuh saja. Jadi karena poin pertama dengan kedua itu bisa dijadikan hukuman. Untuk poin hukuman itu 50-50 lah, ya. Ada yang bisa, ada yang tidak. Mungkin juga ada satu nilai positifnya kalau pemberian hukuman itu bersifat membaca, di situ kan bisa membaca Al-Quran dan itu kan seperti yang tiket di sekolah kita laksanakan. Ada juga sebagian besar anak yang dia memang mengaku tidak bisa membaca Al-Quran terus minta diajarkan. Ini kan satu nilai positif, hukuman yang akhirnya membawa nilai positif. Ada juga yang betah duduk di situ berjam-jam tanpa dibacanya juga ada juga. Jadi masalah hukuman ini ya tergantung kembali kepada individunya. Terima kasih Bu Rizka. Terima kasih Bu El. Jadi di sini hampir sama ya Bapak Ibu ya, bahwa kembali lagi ke individunya masing-masing. Nah, pertanyaan terakhir yaitu apakah pemberian penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak? Jika pertanyaan nomor 1 dan 2 itu tentang hukuman, ke nomor 3 yaitu tentang penghargaannya Bapak Ibu. Apakah dengan kita memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi peserta didik? Dapat? Dapat. Siapa yang bisa mengutarakan pendapatnya? Ibu Rifda mungkin sepertinya ini. Mau? Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya dengan memberikan penghargaan kepada anak itu akan menjadikan anak itu sebagai role model untuk teman-temannya atau sebagai teladan bagaimana nanti dia bisa menjadi role model atau panutan dari anak yang diberikan penghargaan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rifda. Jadi di sini Bu Rifda setuju bahwa Bu Fitri, maaf Bu. Jadi di sini Bu Fitri setuju bahwa dengan pemberian penghargaan itu dapat memotivasi anak untuk lebih baik lagi, sehingga bisa saja itu menjadi role model, acuan untuk mereka lebih baik lagi ke depannya. Yang lain Bapak Ibu setuju bahwa penghargaan dapat memberikan semangat atau motivasi bagi anak? Setuju. Nah, di sini sebelum saya jawab ketiga pertanyaan itu, di sini ada 2 konsep, yaitu tentang hukuman dan konsekuensi. Selama ini kita sering mendengar yang namanya hukuman. Hukuman ini sendiri seperti yang kita ketahui yaitu itu bersifat tidak terencana, hanya bersifat satu arah. Kalau misalnya kita penerapan hukuman di sekolah, biasanya hukuman itu hanya berasal dari guru. Siswa hanya menerima apa yang diberikan oleh guru. Nah, konsep yang kedua yaitu tentang konsekuensi. Yang mana di sini ketika anak melakukan pelanggaran, mereka tahu konsekuensi apa yang akan mereka hadapi. Jadi di sini konsekuensi ini sudah ada kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Anak tahu apabila dia melanggar pelanggaran apa yang akan mereka tanggung. Nah, di sini penghargaan. Penghargaan sendiri itu saat kita berulang kali meminjamkan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, dan kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas.
kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Itu adalah pendapat yang disampaikan oleh Alfikon. Nah sekarang di sini ada dari Alfikon ini mengatakan bahwa dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu. Sebagaimana tadi pertanyaan nomor 3 bahwa penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi bagi peserta didik. Ternyata di sini Alfikon melihat bahwa penghargaan itu juga bisa dijadikan sebagai penghukum anak. Dia mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman itu pada dasarnya sama, yaitu mereka sama-sama mengontrol perilaku anak. Sehingga anak, ketika misalnya kita memberikan penghargaan, anak ada yang mengontrol mereka. Kenapa mereka akan melakukan itu? Karena ada yang ingin mereka raih, ingin mereka dapatkan. Makanya di sini Alfikon mengatakan bahwa penghargaan itu juga sekaligus sebagai penghukum. Di sini memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Ada 7. Yang pertama yaitu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Seperti misalnya kita memberikan penghargaan kepada anak, apakah dampaknya itu dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang pendek, Bapak Ibu semuanya. Atau misalnya ketika kita punya anak, ketika anak berprestasi dikasih, nanti kalau misalnya kamu juara 1, ibu kasih hadiah. Apakah itu berlangsung dalam waktu yang pendek atau berlangsung dalam waktu yang lama, Bapak Ibu? Kalau misalnya tidak kita tawarkan itu, apakah anak kita tetap akan melakukan itu? Panjang atau pendek, Bapak Ibu? Bersifat pendek, betul Bu Karma. Kesadaran anak itu ketika hanya ditawarkan penghargaan itu yang dikatakan oleh Alfikon bahwa penghargaan itu sifatnya hanya pendek. Ketika ditawari penghargaan itu, disitulah anak motivasinya. Tapi ketika penghargaan itu tidak ada lagi, anak belum tentu mempunyai motivasi yang sama ketika mereka ditawarkan sebuah penghargaan. Yang kedua, Alfikon melihat bahwa penghargaan itu tidak efektif. Karena kenapa tidak efektif? Anak hanya akan melakukan itu karena ada yang ingin mereka mau, bukan dari dalam dirinya. Makanya di sini kita mengatakan bahwa penghargaan itu tidak efektif, tidak menjadi kebiasaan dan kesadaran dari dalam diri anak itu sendiri. Ya, betul, karena motivasi sesaat, dan motivasinya itu karena faktor eksternal, bukan dari faktor internal anak. Yang ketiga yaitu penghargaan itu bisa merusak hubungan. Di sekolah kita biasanya kita melakukan ketika anak penerima rapor itu kita mengumumkan ada juara 1, ada juara 2, ada juara 3. Dengan kita memberikan penghargaan seperti itu, peringkat, apakah peringkat itu bisa merusak hubungan anak, Bapak Ibu semuanya? Bisa. Kenapa bisa merusak hubungan? Ada yang bisa? Bu Elda? Mungkin di sini letak kenapa penghargaan itu bisa merusak hubungan antar anak, ya, si juara 1, juara 2, dan juara 3. Terkadang kita kembali ke diri kita, sudah seobjektivitas apakah kita memberikan penilaian itu, ya. Seandainya ada faktor X-nya dan si anak yang juara 3 ini tahu betul si juara 1 itu mendapatkan penghargaan itu dengan cara bagaimana, ini akan memunculkan satu kecemburuan sosial. Sama juga pada saat kita ujian itu, kadang tidak semua kita kan mengawasi peserta didik saat ujian itu betul-betul mengawasi. Ada yang cuma duduk manis saja di depan, dia tahu benar ada anak yang melihat catatan, tapi tidak diapa-apakan. Nah ini si anak yang satu ini tentu ada kecemburuan sosial. Tiba-tiba anak yang lihat buku itu juara, sementara guru sering bilang, ibu tahu betul nilai kalian yang sebenarnya. Nah itu Bu, di situ mungkin letak rusaknya hubungan antara anak yang satu dengan yang lainnya dengan adanya penghargaan ini tadi. Terima kasih. Ibu El, jawaban yang sangat bagus sekali. Memang betul Bu El. Dari penghargaan ini bisa merusak hubungan. Karena dengan adanya penghargaan seperti yang dibilang Bu Elda tadi, bahwa bisa saja akan menimbulkan kecemburuan sosial. Anak merasa bahwa mereka memiliki kemampuan ini dan dia tahu temannya ini bagaimana, tapi rupanya dengan perempuannya yang sana tahu, sehingga nanti timbullah rasa iri-irian. Kok dia bisa juara 1 padahal saya sudah berusaha.
Itulah penghargaan rupanya juga bisa merusak hubungan. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kira-kira gimana itu Bapak Ibu? Penghargaan itu mengurangi ketepatan, keakuratan. Berhubungan dengan poin yang ketiga tadi ya Bapak Ibu ya. Dari Alfikon ini dia melakukan penelitian ketika misalnya dikasih sebuah penghargaan kepada anak dalam mengingat nama-nama tokoh, anak yang dikasih penghargaan nyatanya pada akhirnya lebih lambat mengingat nama-nama tokoh dibandingkan dengan anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Karena anak yang tidak mendapatkan penghargaan, mereka ingin terus menggali itu. Makanya di sini mengatakan bahwa penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan itu mengurangi kualitas. Apakah setuju Bapak Ibu dengan kalimat ini? Penghargaan mengurangi kualitas. Karena seseorang yang mampu menghasilkan karya dan mendapat penghargaan, lama-kelamaan hasil kinerjanya berhenti berkembang. Sedangkan mereka yang tidak menerima bayaran akan terus berusaha untuk mengasah diri mereka untuk menjadi lebih baik. Itu adalah maksud dari yang mengurangi kualitas. Bukan berarti di sini penghargaan itu tidak penting, tapi rupanya ada cara yang lain untuk meningkatkan kualitas. Karena tidak seimbang apa yang dia lakukan dengan apa yang dia peroleh. Akhirnya itu akan mengurangi kualitasnya, kecewa dengan dirinya. Karena sebelumnya dia bisa mendapatkan itu, tiba-tiba tidak bisa mendapatkan itu. Yang keenam yaitu penghargaan mematikan kreativitas. Yang mana maksudnya di sini ada penelitian yang menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Itu seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa dengan dijanjikan sebuah tawaran penghargaan, justru saya menjadi terblok, nggak bisa berpikir apa karya yang akan saya tulis karena saya sibuk sibuk memikirkan kalau misalnya saya menulis cerita ini, kira-kira respon apa yang akan saya dapatkan. Itu maksud dari penghargaan mematikan kreativitas. Yang keenam, penghargaan menghukum. Di sini maksudnya penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya tadi dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua itu mereka merasa mereka dihukum. Mereka sudah berupaya, ketika anak mendapatkan ranking 2, mereka sudah berusaha belajar, tapi rupanya bukan dia yang mendapatkan ranking pertama. Itu maksud dari penghargaan itu menghukum. Yang ketujuh yaitu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri individu. Nah, di sini ada sebuah konsep. Ini adalah konsep baru yang saya pelajari selama saya mengikuti guru penggerak, yaitu tentang restitusi. Restitusi ini sendiri tadi kita sudah mengenal hukuman dan konsekuensi. Rupanya ketimbang hukuman dan konsekuensi, ada hal yang lebih baik yang kita lakukan ketika kita menghadapi anak kita yang bermasalah, yaitu ditawarkan konsep restitusi, yaitu sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Restitusi ini itu dilakukan secara kolaboratif bersama-sama yang mengajarkan murid kita itu untuk mencari solusi terhadap masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Karena restitusi inilah yang seharusnya, yang seidealnya kita lakukan terhadap murid-murid kita ketika kita menghadapi anak-anak kita yang bermasalah. Adapun ciri-ciri dari restitusi ini sendiri, yang pertama yaitu restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Dan restitusi ini yaitu untuk memperbaiki hubungan. Restitusi juga memberikan sebuah penawaran, bukan untuk paksaan. Restitusi itu menuntun agar kita melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan kita, serta agar dapat mencari cara yang paling baik yang sesuai dengan fokus dan karakter kita. Jadi itulah restitusi yang dimaksud dengan restitusi, Bapak Ibu. Nah, di sini saya ada beberapa kasus. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu semuanya, kalimat yang pertama itu konsekuensi atau hukuman?
mencatat 100 kali di dalam buku kalau misalnya kita terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Zul, apa Pak Zul? Hukuman. Karena saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Berarti itu adalah hukuman. Kita lihat jawabannya Rosi. Konsekuensi. Gimana Bu El? Kenapa yang kasus pertama itu adalah konsekuensi? Karena dia sudah ibaratnya dia berkata kepada diri saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak terlambat lagi karena mungkin sebelumnya ada sudah dijatuhkan. Iya. Betul. Yang pertama itu adalah konsekuensi. Saya tidak akan terlambat lagi. Kalau misalnya saya terlambat lagi, saya akan mendapatkan konsekuensi yang seperti itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ayo kita lihat. Iya, itu adalah hukuman. Kenapa itu? Kenapa itu tidak konsekuensi? Kenapa itu hukuman? Ada perintah, ada fisik, permainan fisik di dalamnya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ada yang menjawab bahwa itu adalah hukuman? Sepakat semua ya Bapak Ibu ya, kalau itu adalah konsekuensi. Mari kita lihat. Iya, itu adalah konsekuensi. Karena dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, perbuatannya. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman? Ayo kita lihat. Iya, itu adalah hukuman. Berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Konsekuensi atau hukuman? Pak Zul, konsekuensi. Yang lain? Ada yang nyebut hukuman. Bu Melda, hukuman. Pilihannya antara hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena dibalik dia ngobrol sama temannya Pak Zul ya. Kalau hukuman, kenapa hukuman? Bu Melda. Karena berjemur di lapangan, ada fisik di sana. Tidak terlalu matching dengan perlakuannya gitu. Kalau saya bilang hukuman. Hukuman. Ayo kita lihat Bapak Ibu. Kayaknya lah. Hukuman. Karena tidak matching dengan perbuatan dengan yang dia terima. Itu adalah hukuman. Ya, karena itu perbuatan dia berani berbuat, berarti berani bertanggung jawab seperti itu ya. Ini murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu aktivitas sesuai dengan peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ada yang nyebut hukuman, Bu Karma, konsekuensi. Wipit, kenapa hukuman wipit menurut wipit? Karena dia melanggar peraturan. Bu Karma, kenapa konsekuensi, Bu? Oh, saya bilang konsekuensi karena kalau dia artinya gini, kalau dia tidak menggunakan sepatu seragam, pilihannya tidak bersepatu, berarti kan itu konsekuensi, tidak pakai atau pakai gitu aja. Iya. Mari kita lihat jawabannya adalah tidak. Iya, karena dia di sini ada fisik hukumannya sepanjang hari. Yang selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang jawab konsekuensi? Enggak, berarti hukuman. Ayo kita lihat. Iya, itu adalah hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan terlindas. Ayo kita lihat konsekuensi. Yang terakhir, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi atau hukuman?
Ayo. Hukuman. Bapak Konsep juga hukuman. Bapak Ibu yang lainnya gimana? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ayo kita lihat yang terakhir itu hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi Bu Elda ya betul. Kenapa Bu El itu bisa konsekuensi Bu El? Dia sudah mencederai teman. Itu adalah konsekuensi yang dia terima karena mencederai temannya. Dari sini sudah bisa Bapak Ibu membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Beda-beda tipis. Memang Ibu, hukuman dan konsekuensi itu beda-beda tipis sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia, yang mana itu manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua yaitu kebutuhan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan serta bertahan hidup. Misalnya kita ambil kasus ada anak yang tidak bisa diam ketika mengikuti pelajaran, aktif aja terus, membuat keributan aja terus. Menurut Bapak Ibu semuanya, kebutuhan apa yang sedang ingin diraih oleh anak tersebut? Saya di sini tidak bisa menyebut anak, kita ambillah salah satu anak yang memang tidak bisa diam di kelas itu, ribut aja terus. Kira-kira dari tindakan anak itu, kebutuhan apa yang ingin mereka raih sebenarnya? Kasih sayang dan perhatian. Perhatian. Apalagi Bapak Ibu? Ada kebebasan, ada kesenangan, ada penguasaan dan bertahan hidup. Kebebasan. Ada tadi perhatian berarti larinya ke kasih sayang dan rasa diterima. Bu Melda bilang itu juga ada kebebasan. Ada yang lain Bapak Ibu? Apakah 2 itu? Kalau kebebasan kenapa Bu Melda? Kebutuhan apa? Kenapa anak itu termasuk kebutuhan kebebasan? Kalau Bu Karma? Lebih cenderung ke kasih sayang dan rasa ingin diterima. Sebenarnya di sini tidak ada jawaban yang salah. Jawaban Bu Melda pun juga benar. Kenapa anak itu ingin memenuhi kebutuhan kebebasan? Bisa saja anak itu ketika mengikuti pelajaran dia bosan, duduk-duduk aja terus, dia jenuh. Itulah dia ingin mendapatkan kebutuhan kesenangan, kebebasan. Kesenangan bisa nggak Bapak Ibu ketika kita menghadapi anak-anak yang tidak bisa kita kontrol itu? Apakah anak itu juga sedang memenuhi kebutuhan kesenangan? Bisa jadi. Karena ada anak yang tipenya itu berdiri, bergerak. Berarti anak itu sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Penguasaan. Gimana Bapak Ibu? Apakah itu termasuk dari contoh kita itu? Apakah termasuk anak itu tuh ingin memenuhi kebutuhan penguasaan? Merasa bebas itu dia berkuasa, merasa bisa dia tunjukkan apapun yang iya, bisa jadi ya seperti yang diceritakan Bu Karma, bisa saja anak itu ingin menunjukkan bahwa saya bisa. Nah, berarti di sini bisa saja dari kasus itu bisa saja itu adalah kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan hidup dan bertahan hidup. Apakah bisa Bapak Ibu dari contoh kita itu? Kebutuhan bertahan hidup. Biasanya bertahan hidup ini cenderung dengan sandang, pangan, material. Bisa nggak anak itu sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya dari anak yang aktif tadi yang nggak bisa diam itu? Tidak? Atau bisa saja anak itu ketika misalnya dia belajar, dia merasa lapar. Akhirnya dia nggak bisa duduk tenang, nggak bisa diam. Itu adalah contoh anak sedang mengharapkan kebutuhan bertahan hidup. Kalau lapar tidak bisa tenang. Nah, itu makanya saya bilang bahwa bisa saja anak itu sedang mencoba untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini kita masuk ke materi keyakinan kelas. Apakah di sini Bapak Ibu sudah mengenal tentang keyakinan kelas? Atau di sini ada yang sudah menerapkan keyakinan kelas? Di sekolah kita itu biasanya kita menggunakan keyakinan kelas atau peraturan.
Masih dikenal dengan peraturan. Di sini kalau misalnya keyakinan kelas, itu berarti kita membuat keyakinan kelas itu dari berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dianggap baik, dan itu disepakati bersama-sama baik guru maupun peserta didik siswa. Sedangkan peraturan itu biasanya dibuat oleh sekolah atau guru dan bersifat perintah. Nah, misalnya kita sebagai guru mata pelajaran, itu biasanya kita cenderung untuk membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas. Masih sering peraturan. Contohnya saja kalau misalnya kita masuk, dilarang ribut, dilarang mencontek. Itu adalah peraturan. Harusnya itu kita membuat jujur itu baik. Iya. Apa yang kalimat negatif dari peraturan tadi itu kita rubah menjadi kalimat positif. Itu adalah keyakinan kelas. Seharusnya, iya betul. Saya kebetulan 2 hari yang lalu mencoba untuk menerapkan itu. Saya kasih apa? Gimana Bu Elda? Ya, kalau untuk kondisi kita memang 100% seperti itu masih sangat-sangat jauh lah. Karena kita memang masih peraturan tadi. Faktor eksternal mereka lebih kuat dan faktor internal yang kita tahu di sekolah. Mungkin memulai tidak ada salahnya mengawali kebiasaan baik. Iya. Memang untuk menerapkan keyakinan kelas itu tidak bisa langsung begitu saja. Bisa saja sebelum keyakinan kelas itu kita kesepakatan dulu, kesepakatan kelas. Ketika misal sudah menyepakati, barulah nanti kita bisa mewujudkan keyakinan kelas. Lebih besarnya lagi itu kita bisa mewujudkan keyakinan sekolah. Tapi memang saat ini kita masih pada tahap kebanyakan dan kita masih melakukan peraturan kelas, termasuk saya sendiri, Ibu. Gitu. Ya, kita masih mau datang sekolah aja. Mau datang aja udah syukur ya Ibu ya. Sudah senang mau mengerjakan masuk kelas saya itu sudah alhamdulillah. Nah, di sini ada posisi kontrol. Saya ibaratkan seperti ini. Misalnya Bu Elda, saya kasih contoh Bu Elda. Ibu Elda diberi sebuah benda, yang itu benda itu adalah benda yang sangat berharga bagi Ibu. Dan Bu Karma, saya kasih contoh Bu Karma, ingin mengambil benda itu dengan segala bujukan, dengan segala rayuan, atau dengan segala ancamannya. Apa yang akan Bu Elda lakukan? Apakah tetap menutup kepala tangannya atau membuka kepala tangan atas rayuan dari Bu Karma? Tergantung rayuan. Tergantung rayuan. Gimana Bu? Tergantung rayuannya Bu. Kalau saya kalah rayuan gitu. Ya, mungkin satu sisi kita masih tetap bisa berpegang teguh pada apa yang kita miliki. Mungkin dari segi kehidupan bermasyarakatnya, mungkin kita bisa menilai lagi apakah yang kita miliki ini lebih bermanfaat dengan yang lain daripada di tangan kita. Tergantung. Terima kasih Bu Elda. Jawaban Ibu sama persis dengan jawaban saya kemarin. Tergantung dari awalnya mungkin kita akan tetap mengepalnya karena itu adalah benda yang sangat berharga untuk kita. Tapi tentu ada pertimbangan. Apakah setelah mendengar rayuan-rayuan yang diberikan, apakah benda ini itu juga bermanfaat bagi orang lain? Jadi bisa saja kita membuka. Dia memang lebih butuh dari saya. Dia lebih butuh dari saya. Jadi dari kasus itu kira-kira siapa yang memegang kontrol Bapak Ibu? Bu Elda atau Bu Karma? Teman. Kalau Bu Elda berarti yang memegang kontrol, Ibu akan membuka atau menutup itu berarti Bu Karma. Hati nurani. Pemiliknya. Iya. Berarti di sini bahwa posisi kontrol itu pada sebenarnya itu adalah diri kita sendiri yang mengontrolnya. Sama kita terapkan kepada anak didik kita. Iya, mengasih nilai. Apakah kita bisa mengontrol anak didik kita? Kalau misalnya kita buat aturan, apakah anak didik kita itu mengikuti aturan itu sesuai dengan kontrol mereka? Itu bisa saja mereka mengikuti, tapi mereka membiarkan diri mereka dikontrol, bukan kesadaran mereka bahwa mereka adalah memegang kendali itu adalah mereka. Itu adalah maksud dari posisi kontrol. Yang mana di sini posisi kontrol itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama yaitu penghukum. Biasanya yang posisi kontrol menerapkan penghukum
itu dia biasanya menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Seperti tadi contohnya ketika misalnya piket disuruh anak itu untuk memungut sampah, itu adalah penghukum. Atau misalnya kita melihat anak kita tidur-tiduran di jam pelajaran, kamu ini tidur-tiduran terus, apakah itu termasuk penghukum, Bapak Ibu? Apakah di sana ada kekerasan di dalamnya? Tidak ada, tapi dia fungsi kontrol atau posisi kontrol itu tetap hukuman, tapi Tetap tidak ada hukuman. unsur kekerasan. Tidak ada unsur kekerasan. Iya. Sebenarnya Bapak Ibu, hukuman ini tidak hanya bersifat fisik, tapi ada hukuman yang bersifat fisik. Dengan kita menyindir tadi, itu tanpa kita sadari kita sudah menghukum. Kita berada di tahap posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah, dicuekin. Atau di sini saya kisahkan ke saya, ketika menghadapi anak kelas, ketika bermasalah, kamu nggak kasihan ya sama ibu. Ketika kamu melakukan ini, kamu nggak kasihan sama ibu. Ibu terus yang ditanyakan. Tanpa kita sadar bahwa kita itu justru membuat anak kita itu merasa bahwa mereka itu adalah bersalah, identitas yang gagal. Itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Posisi yang ketiga yaitu posisi teman. Yang mana di sini kita menempatkan diri kita seperti teman. Jadi di sini kalau misalnya kita menerapkan posisi teman, kira-kira itu positif atau negatif, Bapak Ibu? Positif. Positif apabila anak melakukan apa yang kita lakukan. Apakah posisi teman itu bisa berdampak negatif? Bisa. Gimana contohnya? Kalau dia sudah tidak bisa menempatkan lagi posisi bahwa guru itu adalah gurunya. Iya. Ketika anak mereka melampaui batas, mereka merasa nyaman dengan guru itu, menganggap bahwa guru itu adalah teman, akhirnya mereka lupa bahwa itu tuh adalah guru mereka, guru saya. Jadi dampak dari posisi teman ini bisa saja positif, bisa saja negatif. Dan dampaknya juga dengan kita menerapkan posisi teman, anak ini akan lebih menyukai guru tersebut dan tidak berlaku kepada guru yang lainnya. Belum tentu anak ini tertib kepada guru yang lainnya, karena mereka beranggapan bahwa guru yang si A adalah teman. Jadi bukan berasal dari motivasi intrinsik mereka. Posisi yang keempat yaitu posisi pemantau. Berarti yang mana posisi pemantau ini dia berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi tadi. Jadi di sini posisi pemantau, dia memantau, melihat, anak ini melanggar. Ada acuannya adalah hukuman yang ada hukuman, ada peraturan dan ada konsekuensi. Itu adalah posisi pemantau. Dan posisi yang tertinggi itu adalah posisi manajer. Yang mana posisi manajer itu mengarahkan bagaimana anak menjadi manajer atas diri mereka sendiri. Kita sebagai guru mempersilahkan anak untuk menjawabkan perilakunya dan mendukung anak agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu adalah posisi manajer. Jadi di sini kita tidak langsung mengatakan bahwa kamu sudah melakukan kesalahan, tapi kita tanyakan, menurut kamu tindakan kamu itu sesuai tidak dengan apa yang telah kita sepakati. Itu adalah contoh dari posisi manajer. Kira-kira dari 5 posisi ini kita refleksikan diri kita berada di posisi mana, Bapak Ibu? Apakah penghukum, pemantau, teman, atau pembuat rasa bersalah, atau sudah ada yang sampai pada posisi manajer? Semuanya ada. Berarti sudah ada penghukum ya, Bu ya? Semuanya. Dari 5 itu lebih dominan posisi yang mana yang sering kita lakukan? Kebanyakan di sini manajer. Pemantau. Kebanyakan dari sini adalah posisi manajer. Pemantau bisa banyak. Pemantau. Sudah di tahap manajer. Yang lain gimana? Apakah ada yang di tahap pemantau atau di tahap teman? Aku masih pemantau. Ada semuanya. Pemantau pun banyak juga. Pemantau banyak juga. Iya. Saya sendiri pun kalau berkaca sebenarnya saya juga di tahap pemantau, karena sering-sering kita ini ada peraturannya, ini dia anak ini melanggar. Penghukum kasih aja lah ke saya.
Kalau penghukum itu biasanya itu sering terjadi di piket. Saya sendiri pun ketika ditanya, Ibu lebih cenderung berada di posisi mana? Saya penghukum Pak, ketika saya piket. Itu paling sering sekali. Tapi kalau misalnya sebagai wali kelas, jujur saya katakan saya sering di posisi pembuat merasa bersalah. Itu yang biasa saya lakukan. Tapi rupanya dari posisi itu, rupanya yang positif itu justru adalah posisi pemantau dan posisi manajer. Nah, di sini ada lagi pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dari kata itu, guru itu melakukan posisi apa, Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Mari kita lihat. Iya. Karena ada kecewa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sedih. Sehingga kita sadari kita membuat anak merasa bahwa mereka sudah melakukan hal yang buruk. Mengecewakan guru. Apakah itu baik sebenarnya? Tidak, karena anak akan beranggapan bahwa mereka memiliki identitas yang gagal. Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Peraturan apa yang telah kamu langgar? Itu posisi apa, Bapak Ibu? Dari yang kedua. Posisi pemantau. Coba kita lihat. Iya, posisi pemantau karena ada peraturan. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Itu adalah posisi apa, Bapak Ibu? Bu Fasmi, teman. Yang lain? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, sama manajer. Yang kasus ini, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Posisi teman. Bukan rumah? Bu Ipit gimana? Posisi apa Bu Ipit? Posisi manajer kalau Bu Ipit. Teman, Pak Oji juga teman. Ayo kita lihat. Iya, itu adalah posisi teman. Biasanya guru yang menerapkan posisi teman itu dia lebih mendekati murid secara persuasif. Ayolah. Berarti itu adalah posisi teman. Yang keempat, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini, masalah ini? Posisi manajer. Iya, itu adalah posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir dalam mengerjakan tugas. Itu posisi apa, Bapak Ibu? Posisi penghukum. Di mana letak kita penghukum di sini? Kenapa bisa apa? Pada posisi penghukum. Selalu. Apakah ada kekerasan di sini? Tidak. Secara verbal ada. Kamu terakhir. Dan ada kata selalu. Berarti menjudge terus anak itu bahwa kamu selalu yang terakhir. Apa kita sadari itu kita adalah tidak ada hal yang positif dari anak itu. Makanya di sini berarti itu adalah posisi penghukum. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ketika kita tadi tentang restitusi, Tepung gandum. gambar. Untuk kita melakukan restitusi ada 3 langkah yang akan kita lakukan. Yang langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas anak terlebih dahulu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir itu baru kita menanyakan keyakinan. Ini kebetulan ada tugas saya di demonstrasi 1.3 yang mana saya menerapkan praktek segitiga restitusi ini. Mungkin Bapak Ibu ingat dengan kasus anak kita yang bertengkar, cewek bertengkar sampai noncok temannya. IF2 ada yang ingat anaknya Bu Mai waktu itu? Ya, itu. Saya mencoba untuk mempraktekkan dengan anak itu tanpa ada naskah, tanpa ada perencanaan sama sekali. Saya bilang ke anak tuh, kamu ingat nggak apa yang kamu lakukan ketika kamu bertengkar dengan apa? Dengan si ini. Kamu pertahankan perasaan kamu pada saat itu. Lakukan aja, jawab apa yang ibu lakukan. Saya tanya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Dijawabnya dengan anak itu tanpa ada naskah. Masa saya diam saja, buku saya hilang? Nanti yang kena marah saya sama guru perpustakaan.
Berarti itu ada di tahap apa Bapak Ibu? Apakah itu kita menstabilkan identitas atau kita memvalidasi tindakan yang salah atau menanyakan keyakinan? Menanyakan keyakinan? Itu? Bu Fasmi, guru BK? Validasi tindakan yang salah. Iya, itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang contoh dari menstabilkan identitas, apa sebenarnya yang harus kita lakukan terlebih dahulu ketika kita menghadapi kasus ini? Pertanyaan apa yang kita ajukan terlebih dahulu Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Apakah kita langsung, kenapa tadi kamu bertekad seperti itu? Apakah seperti itu menstabilkan identitas? Tidak. Apa hal sederhana, pertanyaan sederhana, pertanyaan pemantik yang menunjukkan bahwa kita telah melakukan tahap menstabilkan identitas? Kamu kelas berapa? Tanyakan dulu. Lalu, apalagi Bapak Ibu, kira-kira pertanyaan apa yang muncul untuk menstabilkan identitas anak yang bersalah ini? Apa yang sudah kamu lakukan? Itu adalah menstabilkan identitas. Kita lanjut pada tahap validasi tindakan yang salah. Ketika kita telah menanyakan itu, apa pertanyaan yang akan muncul untuk memvalidasi tindakan yang salah? Apakah kita menjudge anak itu bahwa mereka salah? Kenapa itu bisa terjadi? Iya, berarti itu kita sudah memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir tadi yang dibilang Bu Novi, kita tanya. Apa tadi Bu Novi? Saya pun lupa tadi. Meyakinkan. Apa coba pertanyaannya tadi Bu Novi? Muhammad Zakir, Bu. Muhammad Zakir bukan derita. Nah, di sini. Sini Kacau ya. suka Nah, di sini langkah-langkah segitiga restitusi. Kita bisa lihat pertanyaannya. Ketika misalnya kita menghadapi anak yang bermasalah, kita bisa saja menyatakan tidak ada manusia yang sempurna. Ibu di sini tidak melihat, tidak mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Itu berarti kita sudah melakukan tahap menstabilkan identitas. Tahap yang kedua, kita bisa saja menanyakan kepada anak, kamu pasti memiliki alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Itu adalah masuk pada tahap validasi tindakan yang salah. Atau bisa saja kita menanyakan, wajar kamu melakukan hal yang tadi karena kamu mempertahankan hak milik kamu. Tapi ada cara yang lebih baik yang bisa kamu lakukan tanpa adanya kekerasan. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Dan langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kita tanyakan kepada anak kita, menurut kamu dari tindakan kamu itu sesuai tidak dengan keyakinan yang telah kita sepakati? Itu adalah tahap terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, apakah kita sudah sampai pada tahap itu? Apakah kita sudah pernah melaksanakan segitiga restitusi? Pernah. Iya. Saya sebelum belajar ini setelah iya kita pernah melakukan segitiga restitusi tanpa kita sadari, tapi tidak runtun, ya tidak sesuai dengan apa yang kita. Tapi kita pernah melaksanakan segitiga restitusi ini. Dan ini adalah beberapa dokumentasi yang pernah saya lakukan. Ini kebetulan beberapa hari yang lalu karena kita baru saja belajar efektif, jadi belum banyak aksi nyata yang bisa saya tunjukkan. Yang mana di sini saya membuat kesepakatan kelas. Saya belum bisa membuat keyakinan kelas karena rencananya keyakinan kelas itu akan saya terapkan di anak saya sendiri, yaitu 12 IPS 3. Jadi sebagai guru mata pelajaran di sini saya membuat kesepakatan kelas sama anak-anak. Jadi saya kasih sticky note, serahkan kepada anak. Tulis keyakinan kalian apa yang kalian sepakati selama kita mengikuti pembelajaran sosiologi di jam pelajaran ibu. Itu adalah salah satu aksi nyata yang pernah saya lakukan, yaitu pembuatan kesepakatan kelas. Tahu Bu? Geli. Ya, 11 IPS 3. Dan rupanya anak ini memiliki kesepakatan mereka masing-masing. Ada yang nulis, Bu, boleh minum di dalam kelas. Ada itu.
Banyak sekali kesepakatannya. Nah dari sana kan setiap anak menempelkan sticky note. Di sana kita rangkum lagi, kita bahas setuju tidak dengan yang ini, setuju tidak. Akhirnya dari yang banyak itu terbentuklah beberapa kesepakatan kelas. Nah di sini kesepakatan kelas itu sebaiknya itu tidak usah terlalu banyak, karena semakin banyak kesepakatan akan semakin banyak pelanggaran. Iya betul. Di TU. Ini yang sudah saya praktekkan di kelas 11 IPS 1 juga. Nah ini adalah bentuknya, yang mana nanti hasil kesepakatan kelas itu ditempel di kertas karton yang telah disediakan oleh guru. Jadi itu kesepakatan juga tuh. Boleh gitu Bu. kesepakatan yang lain ya Bu Elda ya. Nah, sekian Bapak Ibu penyampaian saya. Ini materi yang sangat panjang yang saya coba rangkum karena ini mendadak sekali. Saya belum ada persiapan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian itu saya ada salah atau bagaimana. Saya di sini tidak bermaksud mengajarkan, tapi di sini saya hanya ingin membagikan apa yang telah saya dapat dari keikutsertaan saya dalam guru penggerak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rizka Fadilah yang telah menyampaikan materinya tentang diseminasi penerapan budaya positif. Dengan panjang lebarnya tadi, Bu Rizka sudah memaparkan apa-apa yang kiranya baik untuk kita terapkan di lingkungan kita. Secara perlahan-lahan kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sudah tidak zamannya lagi di era globalisasi seperti sekarang ini, untuk kita terapkan di kalangan remaja di dunia pendidikan di sekolah kita ini. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan sebelum kita tutup dengan doa. Atau sudah cukup pertanyaan seiring dengan berjalannya proses tadi, atau ada? Iya, silakan Ibu Rizka Julianti. Berdiri Bu. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya biar dengar semua. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menanyakan mengenai kesepakatan kelas yang terakhir Ibu sampaikan, Bu Rizka Fadilah sampaikan, bahwa kesepakatan kelas itu kan tadi disepakati bersama di dalam satu lokal itu. Kemudian apakah ada dirangkum kan ya? Di akhir tadi dia dirangkum kesepakatannya. Kemudian apakah siswa itu menuliskan rangkuman kesepakatan tersebut di bukunya masing-masing? Pastikan ada 5 poin lah mungkin, tak mungkin mereka akan hafal seketika itu gitu kan ya. Apakah kita ada bimbingan untuk siswa? Ini kesepakatan ini contohnya ya, kesepakatan ini tolong ditulis di buku kalian masing-masing, di buku sosiologi Bu ya. Jadi nanti perlu diingat atau seperti apa gitu bentuknya, atau cukup ini di papan ditulis ini kesepakatan kita bersama sudah gitu. Karena kan melihat nanti kelanjutannya kesepakatan ini pasti akan dilaksanakan setiap pertemuan akan selanjutnya seperti itu. Terima kasih, itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih pertanyaannya Bu Rizka. Di sini saya akan langsung jawab. Kalau saya pribadi, itu saya menyuruh anak untuk menuliskan di bukunya. Biasanya kesepakatan kelas ini itu adalah dibuat ketika kita memulai pembelajaran awal tahun pelajaran baru. Jadi ketika buku anak masih kosong itu saya meminta anak, kan misalnya sudah membuat kesepakatan bersama, ditempel bersama-sama. Kita telah mana yang kita sepakati bersama. Kadang kan ada anak membuat tapi ada yang tidak disetujui oleh teman-temannya. Jadi apa kesepakatan yang telah kita sepakati bersama, saya meminta anak menuliskan di buku di halaman pertamanya tentang kesepakatan kelasnya, di buku sosiologinya. Jadi bila anak lupa misalnya ada pelanggaran, saya akan bilang, coba kamu buka bukumu, dari tindakan kamu itu kesepakatan mana yang sudah kamu langgar. Seperti itu. Dan saya juga meminta anak membuat tanda tangan di lembar pertamanya itu dari kesepakatannya itu. Seperti itu. Oh ya, satu lagi.
Iya. Kan ada kesepakatan kelas, apakah itu sama, kan pasti berbeda kan dengan setiap mapel ya. Terus apakah ada memang sih sebenarnya kesepakatan kelas khusus kelas, contoh wali kelas sebagai wali kelas, ini kesepakatan kita bersama, apa ada hubungannya atau memang pasti berbeda lah ya kelas dengan apa namanya mapel gitu kan. Jadi kan kalau kesepakatan kelas itu biasanya ditempel atau salah ya, ditempel di kelas kayak gitu. Baik, Bu Rizka, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya pribadi itu berbeda, Bu Rizka. Jangankan dengan anak kelas kita sendiri, antar satu kelas dengan kelas lain itu kesepakatannya bisa saja berbeda. Contoh misalnya saya menerapkan di kelas 11 IPS 3. Itu saya membuat anak-anak sepakat bahwa mereka boleh terlambat 8 menit. Itu kesepakatan anak-anak. Sedangkan di IPS 1 mereka sepakat bahwa mereka boleh terlambat 5 menit. Dari itu saja berbeda. Nah, sedangkan untuk di kelas saya sendiri, itu saya yang mana kesepakatan itu saya jadikan menjadi keyakinan kelas. Jadi ketika mereka melanggar, mereka sudah tahu keyakinan. Kesepakatan itu sudah menjadi keyakinan bagi mereka. Bisa kalian jadikan itu keyakinan, bisa kalian pegang apa yang telah kalian sepakati, dan keyakinan itu yang memang saya buat di kertas karton yang akhirnya saya tempelkan di dinding kelas. Sedangkan kalau kesepakatan kelas itu tidak saya tempel di kelas, tapi lagi saya buat di bukunya, halaman pertamanya. Kalau keyakinan kelas itu biasanya saya menerapkan di anak diri saya di dalam kelas. Seperti itu. Bagaimana Bu Rizka? Ya, terima kasih. Di sini mungkin kalau kesepakatan antara guru mata pelajaran itu sifatnya lebih intern, kontrak, semacam kontrak pelajaran antara guru dengan siswanya. Kalau kesepakatan kelas ini sifatnya hanya untuk kelas tertentu itu saja. Ya. Baik, masih ada Bapak Ibu? Iya. Menyambung tadi, kan udah ada kesepakatan bilang melanggar. Apa yang dilakukan? Ya. Ya, apa maksudnya, apa langsung di situ ada sanksi yang diberikan atau bagaimana? Ya, terima kasih Bu Pasmi. Disinilah letak kesepakatan kelas dan keyakinan kelas tadi. Ketika saya meminta anak untuk membuat kesepakatan kelas, jadi di papan tulis itu saya bagi dua, kesepakatan dan konsekuensi. Ketika misalnya anak mengatakan bahwa mereka sepakat, mereka batas toleransi terlambat itu 5 menit. Saya tanyakan ke anak itu, ketika misalnya kalian melanggar itu, apa konsekuensi yang kalian lakukan? Konsekuensinya itu dari anak juga, kesepakatan anak. Karena seperti yang kita pelajari tadi bahwa konsekuensi itu sifatnya dua arah, tidak hanya dari guru, tapi ada kesepakatan. Anak tahu ketika melanggar mereka akan mendapatkan konsekuensi itu. Jadi konsekuensinya dari hasil rumbuk bersama juga. Sekalian ada ya? Sekalian ada dalam. Bagaimana Bu Pasmi? Disitulah peran kita tadi sebagai pemantau. Betul ya. Ya, mungkin masih ada Bu Karma? Ya, sedikit saya hanya terbayang begini. Tadi sebenarnya mau saya tanya beda, tapi gara-gara mendengar perbicaraan, sementara yang saya mau tanya semalam restitusi, tapi gara-gara pindah ke sini, jadi saya jadi kepikir gini Bu Rizka. Kalau setiap kita membuat kesepakatan kelas, katakanlah di kelas 12, ada 12 mapel. Kalau setiap guru membuat kesepakatan kelas dan hal pertama, setiap guru menempelnya, saya tak kebayang di mana menempel 15 itu di kelas saya itu. Satu. Yang kedua, kalau setiap guru membuat kesepakatan kelas tanpa membincangkan dengan guru lain, saya bingung juga. Anak akan punya peraturan 30 jumlahnya dari 15 mapel, apa tidak membingungkan? Terima kasih. Bu Rizka, ya Bu Garba, langsung saya jawab tentang yang pertama tadi. Itu makanya tadi saya menginisiasi untuk membuat kesepakatan kelas itu tidak saya tempel di kelas, tapi saya tempel saya suruh anak membuat di buku catatan mereka di halaman pertama gitu. Kalau tempel itu makanya tadi saya tidak berani untuk menerapkan keyakinan kelas di kelas lain, jadi cukup saya buat di anak saya sendiri, di kelas saya sendiri. Nah, pertanyaan yang kedua itu juga menjadi bahan pemikiran untuk saya sebenarnya. Sedikit Bu Rizka ya, kita pengalaman kita sering bincang-bincang sini, contoh sederhana. Umpamanya dari 15 mapel, ada 10, katakanlah 10, 5 yang berbeda. 10 ini ada sepakat bahwa setiap siswa boleh terlambat, katakanlah 7 atau 8 menit atau 10 menit maksimal. Sehingga kita yang punya kesepakatan tidak boleh terlambat, akan menjadi satu momok di siswa, di jam ini tak boleh terlambat, jam ini boleh terlambat. Kan begini Bu, kalau kita setiap
pertemuan itu kita terus memberi kebebasan boleh terlambat 10 menit. Bukankah itu merubah pembiasaan menjadi anak terbiasa terlambat? Lalu bagaimana dengan hal seperti itu? Kalau setiap kita menyepakati bahwa anak boleh terlambat 10 menit. Jadi artinya gini, jadi apa ya? Menurut saya jadi rancu karena masuk guru satu lain lagi aturan, masuk guru satu lain lagi aturan. Saya lebih sepakat bagaimana kalau kita memang mau membuat kesepakatan kelas, bagaimana kalau kita duduk sesama guru kita sepakati dulu kira-kira yang seperti apa yang boleh kita sepakati dengan anak sehingga tidak terlalu jauh perbedaan antara satu guru dan guru yang lain. Gitu kira-kira. Ya, kenapa saya menangkap apa maksud Ibu sebenarnya? Saya sendiri pun sebenarnya ada batasan sebelum kita membuat itu, kita tahu ada batasan. Kalau misalnya anak sudah nyeleneh kalau kesepakatan yang mereka buat, kita tahu oh ini sebenarnya nggak benar. Tapi yang 10 menit saya di I3 dengan mempertimbangkan, kita tentu ada pertimbangan di kelas ini. Dia setelah sholat zuhur, makanya dia berbeda sendiri. Tapi pada dasarnya kesepakatan itu, walaupun kita serahkan ke anak, sebenarnya kita juga sedikit memegang kontrol sebenarnya. Ada kontrol dari kita juga. Jadi walaupun kalimatnya sama, rata-rata kesepakatan walaupun kita menyerahkan kepada anak, hasilnya sebenarnya di lingkup itu saja sebenarnya. Itu kan kalau katakanlah Bu Rizka, kalau Bu Rizka yang mungkin bisa memilih, tapi bagaimana yang cerita kita sekian lama bahwa ada guru yang memang memberikan rasa, boleh nak yang penting kamu masuk bagaimana? Jadi kita sendiri, tak bisa disalahkan Bu, ini kan sepakatan kelas, tak susah lagi cerita. Nah. Jadi maksud saya bagaimana kalau antara sesama guru sebelum membuat kesepakatan kelas mungkin boleh. Apakah ada yang mau Terima kasih atas kesempatannya. Tak usah pakai mic tak, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Kalau boleh berpendapat ya Bapak Ibu, kan di sini sudah 2 kali kita ibaratnya mempelajari secara bersama bagaimana budaya positif ini. Dari budaya positif ini kan ternyata banyak hal-hal yang kita tidak, yang rasanya ini kesalahan kita di masa lalu dan berangsur ingin kita perbaiki, gitu ya Bapak Ibu. Jadi menurut saya hal yang tadi dari budaya positif ini salah satunya restitusi. Artinya ketika anak melakukan kesalahan kita tidak langsung memberikan hukuman, tetapi mungkin bertanya dulu, mendengarkan apa sih yang kemudian yang kedua, mungkin selama ini konsekuensi ini tentunya ada kesepakatan yang sebelumnya harus kita buat sebelum konsekuensi itu muncul gitu kan. Tetapi kalau seandainya semua mata pelajaran membuat kesepakatan kelas, berapa banyak yang akan ditempel di dalam kelas. Terus ketika misalnya berbeda-beda, tentu murid pun akan membandingkan antara guru satu dan guru yang lain. Bagaimana? Ini kalau boleh memberi ide. Bagaimana kalau kesepakatan kelas ini kita buat memang keyakinan kelas, tetapi rembuk sesama wali kelas. Artinya wali kelas berkumpul, kita pelajari benar-benar bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Jujur Bapak Ibu, di aksi nyata 1.4 ini saya belum melaksanakan sesuai prosedur waktu itu. Saya juga masih membuat kesepakatan, belum keyakinan. Tetapi ketika semester ini tadi saya coba di kelas saya, ternyata keyakinan itu memang beda dengan kesepakatan. Keyakinan itu kita bertanya kepada anak, coba kamu tulis. Kelas seperti apa yang kamu inginkan? Kelas seperti apa yang kamu mimpikan? Mereka menulis, ternyata mereka punya pendapat sendiri gitu. Pendapatnya apa? Mereka nulis di situ. Saya mau kelas yang rapi. Saya mau kelas yang bersih. Memang ada sebagian yang menulis tidak merokok, tidak membawa HP. Tapi itu bisa kita rangkum kan menjadi apa? Mematuhi peraturan sekolah. Itu keyakinan kelasnya. Gitu kan? Tidak datang terlambat. Berarti apa? Keyakinannya datang tepat waktu. Kita positifkan aja. Dan ternyata memang tidak banyak. Beda dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan itu memang sampai 10, 11 mereka mengutarakan. Oh, tidak terlambat Bu, tidak makan Bu, tidak tidur gitu kan. Tetapi ternyata ketika mereka
mereka menuliskan keyakinan itu memang beda. Mari kita pelajari sama-sama Bapak Ibu bagaimana kalau kita wali-wali kelas nanti yang membuat keyakinan kelas. Sehingga semua guru sama. Ketika misalnya mereka melakukan pelanggaran, jadi kita merestitusi mereka mudah gitu. Ayo, coba ingat, apa keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati dengan wali kelas kalian? Kira-kira ini melanggar atau tidak? Ini bertentangan tidak dengan keyakinan yang kalian yakini? Kalau rasa saya, bagaimana kalau kita melakukan itu untuk perbaikan kita ke depannya gitu. Kita sama-sama belajar gitu. Ya Bapak Ibu, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Neti SPD. Di sini mungkin sedikit masukan dari saya selaku kesiswaan. Mungkin Bapak Ibu wali kelas sangat-sangat baik sekali untuk membuat satu keyakinan kelas. Pertama mungkin biarkan dulu wali kelas membuatkan keyakinan kelas bersama anak-anaknya di kelas. Setelah itu Bapak Ibu wali kelas berembuk mana yang ada poin-poin yang sama, itu sudah kita keluarkan jadi keyakinan bersama. Yang berbeda-beda itu kita rembukan bahasanya apa biar bisa jadi sama. Ya. Jadi secara tidak langsung kalau keyakinan kelas ini sudah bisa kita terapkan, secara tidak langsung sekali lagi Bapak Ibu sudah agak sedikit meringankan beban dari kesiswaan. Ya, secara tidak langsung itu. Jadi kami sangat-sangat memohon sekali juga hal ini bisa terwujud, terrealisasi untuk tahun ajaran ini 2023. Jadi Bapak Ibu saya minta bantu juga merangkul wali kelas yang selama ini non-aktif di kelasnya. Ya, ada tuh tidak semua Bapak Ibu energi, tidak semua Bapak Ibu tertantang untuk memajukan sekolah ini. Semua tertantang, tapi motivasinya itu yang kurang tertantang. Kita punya niat yang sama, tapi mungkin keinginan kerja yang porsinya tidak sama. Ya, jadi saya sangat-sangat setuju sekali. Baiklah, apakah masih ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, supaya lebih berkahnya kegiatan kita ini, supaya lebih berkah, marilah sama-sama saja kita membacakan Al-Fatihah dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim.